penjual sayur keliling, sahabat-sahabatku semua, yang tidak ada di Malaysia. Meskipun dekat dengan pasar, akan tetapi warga di sini pun juga ada pula yang malas pergi ke pasar. Jadi lebih memilih berbelanja kepada para penjual sayur keliling. Jadi seperti ini suasana kehidupan di perkampungan Indonesia. Suasana pasar tradisional yang ada di kampung saya, sahabat-sahabatku semua. Dan ini jualan TOS saya. Kemarin sudah berjalan karena disuruh pindah, jadi kita orang pindah ke tempat lain. Karena di tempat yang lama akan dipergunakan itu ya orangnya. Jadi kita orang cari tempat lain. Dan seperti ini nuansa pasar tradisional yang ada di kampung saya. Orang jualan baju di tepi-tepi jalan, kemudian jualan alat-alat untuk mencari rumput seperti sabit ataupun parang ya. Kalau di Malaysia dinamakan parang, sampai saya terlupa harus mikir panjang. Jadi parang di kampung saya dijual di tepi jalan seperti ini, sahabat-sahabatku semua. Ada juga orang jualan semangka dengan menggunakan mobil. Biasanya kalau penjual sayur naik mobil di Malaysia biasanya disebut lelong, dan penjualnya biasanya laki-laki. Akan tetapi kalau di Indonesia, penjual sayur keliling biasanya ini kebanyakan para ibu-ibu ya, sahabatku semua. Saya akan coba untuk menunjukkan penjual sayur keliling yang ada di Indonesia. Padahal ini dari pasar itu dekat, namun warga di sini ada pula yang lebih memilih berbelanja di penjual sayur keliling, sahabat-sahabatku semua. Di sini motor begitu sangat banyak banget, sahabatku semua. Untuk kedai-kedai makan di sini itu kedai-kedai makannya sederhana ya, tidak seperti kedai makan yang ada di perkampungan Malaysia. Dan ini pun kedai makan sangat sederhana sekali. Jadi kedai makannya itu kecil, tidak terlalu begitu besar. Dan ini kedai TOS saya. Kalau dulu kan saya sering ngevlog bersama Mbak Liza, si gadis desa. Sekarang Mbak Erin yang jualan TOS. Di kampung saya, sahabat-sahabatku semua, pasar itu ada hari besarnya ya. Jadi kalau pasar ketika hari besar, suasananya itu cukup lumayan ramai ya. Saya akan mencoba untuk masuk ke dalam pasarnya. Seperti ini suasana pasar kampung tradisional yang ada di kampung saya ya. Memang tidak begitu modern, akan tetapi untuk suasana pasar di sini memang cukup meriah lah, sahabat-sahabatku semua. Hal-hal mungkin yang tidak bisa ditemukan di pasar tradisional yang ada di Malaysia ya, sahabat-sahabatku semua. Di sini penjual obat-obatan pertanian, jualannya seperti itu, sahabat-sahabatku semua. Ini jualan es cendol. Kalau di sini lebih dikenal dengan cincau. Untuk harga es cendol atau cincau yang ada di kampung saya ini cukup murah meriah ya. Sekitar 60 sen saja atau Rp2.000. Dan ini tempat jualan baju-bajunya. Kalau hari besar ya cukup lumayan ramai, sahabat-sahabatku semua. Akan tetapi kalau tidak hari besar, Pak, pasar tradisional ini tidak ada yang menjual baju. Jadi jualan baju di saat hanya hari tertentu saja. Ini kalau di Indonesia disebut jualannya secara lesehan, sahabat-sahabatku semua, atau jualan secara duduk ya. Di sini ada barang-barangan untuk kebutuhan dapur, kebutuhan mandi, sabun, tisu. Seperti ini jualan yang ada di pasar tradisional di kampungnya Bang Toha. Kalau untuk jualan makanan kuih-muih tradisional di sini tidak begitu banyak, sahabat-sahabatku semua. Hanya beberapa jenis saja. Dan di area sana jualan kuih-muihnya. Jualan ikan asap atau ikan panggang. Kalau di Malaysia disebut ikan salai. Jadi kalau yang tidak mempunyai kedai atau tidak mempunyai toko, jualannya seperti ini, sahabat-sahabatku semua. Jualan sayur, jualan bawang, jualan cili. Seperti ini jualannya. Yang tidak punya kedai ya.
Jadi memang sangat sederhana. Ada juga pisang. Jualan ayam di kampung saya seperti ini sahabat-sahabatku semua. Jadi kalau jualan ayam di sini pun juga tidak diletak harga, akan tetapi untuk 1 kilonya itu di sini agak mahal ya. Kalau di Malaysia lebih murah. Dan di sebelah sana ada makcik-makcik yang jualan bubur. Nuansa pasarnya memang benar-benar masih tradisional ya sahabat-sahabatku semua. Karena pasar ini juga tidak begitu terlalu besar, dan kerupuk di sini merupakan salah satu makanan yang paling populer. Jadi banyak sekali orang yang jualan kerupuk. Lihat, kerupuk mudah sangat dijumpai. Kalau di Malaysia kan kerupuk tidak begitu sangat populer ya, tapi kalau di Indonesia kerupuk merupakan salah satu makanan yang paling populer sahabat-sahabatku semua. Kalau hari besar baru ada jualan baju. Tetapi kalau tidak hari besar, tidak ada yang jualan baju, sahabat-sahabatku semua. Sapu di sini dijual macam ini caranya. Sapu. Dan ini usaha kecil-kecilan saya sahabatku semua. Modal dapat daripada merantau di Malaysia, saya buka usaha minuman TOS yang jual Mbak Erin namanya. Untuk harga TOS yang ada di sini, harganya itu sangat murah, RM1 atau Rp3.000. Perbedaan dengan suasana pasar tradisional yang ada di Malaysia dan di Indonesia sahabat-sahabat semua. Kalau untuk pasar tradisional yang ada di kampung saya itu kebanyakan lebih banyak menjual itu ya, barang-barang untuk keperluan memasak dibandingkan makanan yang sudah siap. Jadi kalau untuk jualan makanan yang ada di pasar kampung saya ini tidak begitu sangat banyak ya. Jadi cuma sedikit saja. Berbeda dengan suasana pasar tradisional yang ada di Malaysia, jualan makanan yang sudah siap masak itu begitu sangat banyak. Kali ini saya mau balik ke rumah sahabat-sahabatku semua. Jadi tadi saya bantu-bantu istri untuk jualan TOS dan juga Limo es. TOS, Limo es merupakan salah satu makanan yang, merupakan salah satu minuman yang cukup populer di kampung saya. Ya meskipun hasilnya tidak seberapa, hasilnya tidak begitu banyak, akan tetapi untuk untung masih bolehlah, sedikit demi sedikit, karena baru memulai. Jadi intinya punya usaha kecil-kecilan, biarpun untungnya tidak seberapa, itu sangat bersyukurlah. Dan itu pun modalnya saya dapatkan merantau daripada kerja di Malaysia. Saya kumpul sedikit demi sedikit, alhasil dapatlah usaha minuman kedai kecil sahabat-sahabatku semua. Teruntuk sahabat-sahabatku mungkin saat ini yang merantau di Malaysia, jangan kalian gunakan uangnya untuk foya-foya, untuk pergi ke sana ke sini. Tetapi kalian yang merantau di Malaysia, untuk sahabat-sahabatku dari Indonesia, uangnya harus dikumpulkan sedikit demi sedikit agar nanti ketika pulang kampung kalian ada modal, kalian mungkin bisa jualan kecil-kecilan ataupun dibuat usaha lainnya. Ada hal yang tidak ada di Malaysia tapi biasa di Indonesia sahabat-sahabatku semua. Jualan tahu goreng. Jadi kalau di kampung saya, jualan tahu goreng pun dijual secara keliling menggunakan kendaraan roda 3 seperti itu ya sahabat-sahabatku semua. Jadi tahu goreng dijual secara keliling. Misal kata malas untuk masak tahu goreng, ya tinggal beli tahu goreng yang dijual secara keliling. Tadi ada penjual tahu goreng yang lewat sahabat-sahabatku semua. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha itu, kalau setiap pagi ada penjual tahu goreng, kemudian penjual sayur secara keliling, kemudian penjual kue muih juga secara keliling. Andai kata malas di pasar, ya tinggal menunggu di depan rumah. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Kembali lagi cerita tentang merantau di Malaysia. Untuk sahabat-sahabatku yang saat ini masih merantau di Malaysia, harap-harap kalian gunakan di perantauan dengan hal-hal yang positif, kemudian niatkan dengan
untuk memang berjuang demi untuk masa depan. Jangan lupa menabung. Hasilnya kalau di Malaysia jangan dibuat foya-foya. Hasil kerja kalian tolong ditabungkan supaya nanti kalian kalau pulang ada modal untuk berpeluang menjadi seorang pengusaha kecil-kecilan. Karena sesuatu yang besar itu diawali dari hal yang kecil, sahabat-sahabatku semua. Ada juga kadang-kadang yang merantau di Malaysia itu pulang tidak dapat hasil apa-apa. Itu pun juga sering ditanyakan kepada teman-teman saya. Sebab saya punya teman-teman itu juga sebagian ada yang merantau di Malaysia kemudian pulang tidak dapat hasil apa-apa. Itu tergantung kepada orangnya. Orang tersebut di Malaysia itu ketika bekerja dia berkumpul dengan siapa. Jadi kalau bergaul atau berkumpul dengan orang-orang yang salah jalan, itu pun juga bisa berpengaruh. Kita tidak bisa mendapatkan hasil apa-apa ya, karena kadang-kadang karena tergoda oleh teman-teman diajak ini diajak itulah, sehingga uang hasil kerja kita kadang-kadang sia-sia terbuang dibuat hal-hal yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah selama saya merantau di Malaysia berpuluh-puluh tahun, saya juga bisa paling tidak lah bisa membuatkan gubuk atau istana kecil buat anak dan istri saya di kampung. Kemudian saya kumpul sedikit demi sedikit untuk modal usaha jualan minuman. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan. Mudah-mudahan sahabatku terhibur dengan konten vlognya Bang Toha selama berada di kampung halaman. Insya Allah Bang Toha sebentar lagi pun juga akan merantau lagi ke Malaysia. Dan saya pun juga tidak tahu sampai kapan saya akan berhenti merantau daripada Malaysia. Oke, cukup sekian sahabatku. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.